Dadih merupakan hasil olahan susu fermentasi yang berasal dari susu kerbau yang ada di Sumatera Barat. Bahan dasar dadih yang sering digunakan yaitu susu kerbau segar yang difermentasikan di dalam tabung bambu yang ditutup dengan daun pisang atau plastik. Proses fermentasi dilakukan pada suhu ruang 2-3 hari penyimpanan. Proses fermentasi dalam pembuatan dadih memanfaatkan berbagai jenis mikroba yang terdapat pada permukaan bambu bagian dalam. Jadi pada kesempatan ini kita sudah bertemu dengan Pak Kadok yang sehari-hari bertugas atau bekerja untuk memproduksi dadih ini di kelompok tani Dadiah yang bertempat di Nagari Batu Payuang, Kecamatan Laris Saguh Laban, Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Nah, jadi dadih ini merupakan makanan khas untuk daerah Sumatera Barat. Nah, jadi berapa jumlah anggota kelompok taninya sekarang sedang aktif, Pak? 12 orang, Pak. 12 orang anggota kelompok tani yang aktif untuk membuat dadih ini. Disinilah susu kerbau dihasilkan dan diperah menjadi dadih. Kerbau yang ditangkarkan di dalam hutan rimba oleh pemiliknya dikarenakan mudah untuk memeliharanya dan di dalam rimba inilah kerbau beranak pinak. Sebelum susu kerbau diperah, anak kerbau dibiarkan untuk menyusu kepada induknya sebentar untuk memancing air susu agar lebih mudah untuk diperah. Sebelum diperah, puting susu kerbau dibersihkan dahulu, lalu mulailah pemiliknya memerah susu kerbau tersebut. Pemerahan hanya dapat kurang lebih dari 3 liter dalam sehari, karena sisanya untuk diberikan kepada anak kerbau. Susu yang telah diperah disaring hingga bersih, lalu susu dibawa pulang ke rumah pemiliknya. Kemudian susu dimasukkan ke dalam tabung-tabung bambu yang telah disediakan dan ditutup dengan plastik untuk difermentasikan selama 2-3 hari hingga menjadi dadih. Nah, ini adalah inkubator dadih. Inkubator dadih ini bisa untuk mengatur suhu dan kelembaban. Nah, suhu dan kelembaban ini bisa diatur kalau suhunya itu adalah 39 derajat Celcius. Kemudian kalau suhunya itu 65 sampai 75 RH. Kemudian kalau tabung bambu tadi, nah ini ditempatkan di dalam air susu ditempatkan dalam tabung bambu. Nah, inilah yang diinkubasi di dalam. Nah, jadi diinkubasi dan sekarang sudah bisa menggunakan wadah plastik. Nah, tanpa menggunakan tabung bambu sehingga nanti setelah ditutup, nah ini bisa dikirim untuk pengiriman yang jarak jauh. Nah, jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena ini dengan adanya alat ini itu bisa mempertahankan atau bisa menyediakan suhu yang efektif untuk perkembangan bakteri asam laktat yang berfungsi untuk membentuk air susu menjadi dadih. Nah, pemeraman di dalam inkubator ini itu bisa berlangsung selama 24 jam, itu dia sudah mulai mengeras. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini baru tadi pagi. Kemudian nanti setelah 24 jam, nah dia nanti akan mengeras atau menggumpal, membentuk gumpalan seperti ini. Nah, inilah dikatakan dadih. Nah, jadi dadih itu merupakan susu yang sudah menggumpal karena bakteri asam laktat yang rasanya nanti akan sedikit asam. Nah, kemudian aromanya aroma air susu dan warnanya itu putih seperti air susu. Nah, putih seperti susu. Kemudian karena dengan terjaganya suhu dan kelembapan ketika pemeraman itu bisa menyebabkan dadih bisa tersimpan dengan baik.
ini adalah Pak Kadok yang sehari-hari di kelompok tani dadih ini yang berproduksi dadih. Nah, di kelompok ini itu ada ini. Jadi dengan alat ini kira-kira manfaatnya bermanfaat tak kira-kira Pak? Di samping pertama penyimpanannya itu bisa menjadi lebih tertutup sehingga tidak ada debu, gangguan-gangguan lainnya, termasuk juga mungkin gangguan dari serangga, semut barangkali, nah, sehingga lebih aman. Nah, kemudian juga dengan dibuat dengan alat ini, nah, alat ini itu bisa menyediakan suhu dan kelembapan yang sesuai dengan bakteri asam laktat yang diharapkan di sana. Dan adanya diproduksi 1 hari itu bisa menghasilkan 10 tabung. Nah, alat ini bisa menampung untuk 7 hari. Tapi kalau lewat 7 hari, tentu tidak bisa lagi digunakan di sini. Nah, tapi setelah 1 hari 1 malam biasanya sudah mulai mengental dan sudah bisa dibawa ke pasar. Susu yang telah menjadi dadih siap dipasarkan ke seluruh daerah di Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Kota Padang. Untuk saat ini cukup sederhana seperti ini. Jadi dari rangka aluminium, kemudian dari dinding kaca, kemudian dilengkapi dengan pemanas, kemudian termohigro, kemudian ada petunjuk suhunya di sini. Kemudian nanti juga bisa dengan adanya alat ini, kemudian ada rak-rak untuk penempatan tabung bambu atau yang sedang diproduksi dadih. Nah, di kapasitas satu alat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4, 24, berarti lebih kurang 3, berarti 12 kali 4, 72. Kan di sini itu pada saat kegiatan IBM, Iptek bagi masyarakat, itu pada tahun 2017. Nah, sampai sekarang alat ini masih awet di sini, masih digunakan di sini. Nah, itulah yang kan kita kemarin itu kita sudah ajukan dalam bentuk paten. Nah, sehingga nanti alat ini lebih bisa untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, inilah yang kami harapkan ke depan supaya alat ini bisa kita perbanyak, bisa kita tempatkan di setiap anggota kelompok tani yang sedang memproduksi dadih pada saat ini, supaya dadih yang dihasilkan itu bisa seragam mutunya, sehingga nanti otomatis nanti tentu akan menjadikan dadih yang sudah terkenal di daerah Batu Payung ini itu menjadi lebih terkenal lagi nantinya. 4 bulan, Pak. 4 bulan lama diperah, setelah mulai diperah sampai akhir. Sampai bulanan 6 bulan lah. Jadi sekitar 4 sampai 6 bulan itu bisa diperah. Nah, jadi selama 4 sampai 6 bulan inilah produksi susu bisa dinikmati oleh peternak kerbau perah untuk menghasilkan produk utamanya itu adalah dadih. Nah, inilah kekhasan di Sumatera Barat. Kemudian jualnya ke mana ini Pak, dadih ini Pak? Jualnya ke pasar ibu, Pak, ke Bopek Sanok. Jadi dijual ke pasar ibu, kemudian ke bofet yang menyediakan makanan khas dadih. Itu ada emping dadih Pak ya. Ada emping dadih, kemudian ada juga dadih yang dicampur dengan cabai biasanya. Itu biasa digunakan untuk makan, dan ada juga yang membelinya untuk obat-obat tradisional. Nah, jadi penelitian terbaru ini itu dadih ini bisa menghasilkan atau bisa mencegah penyakit kanker malahan. Nah, kenapa demikian? Karena dia bisa efek dari bakteri asam laktat yang ada di dalam darah itu bisa membunuh sel-sel kanker yang diderita oleh para penderitanya. Nah, itu beberapa manfaat dari dadih. Jadi dadih ini hanya khusus di Sumatera Barat. Nah, beberapa lokasi itu bisa di Kabupaten 50 Kota, bisa di Kabupaten Agam, dan ada juga di daerah itu di wilayah-wilayah yang banyak memproduksi dadih, dan biasanya dadih inilah yang beredar di pasaran dan dicari orang. Nah, jadi di samping ke pasar, dan banyak juga pelanggan-pelanggan yang datang ke sini untuk membeli dadih ini. Nah,